Perempuan yang menandai waktu. Hari Senin. Seperti biasa, alarm ponsel membangunkanku pukul 02.30 dini hari. Sebasuh air mengalir, mengusap di beberapa bagian tubuhku. Tapi, jika udara terlalu dingin, aku memilih debu untuk menggantikan air. Derap langkah menggiring kesunyian pada sembahyang. Setelah 8 kali sujud, aku akan kembali terbaring di ranjang, mengembalikan selimut ke badan istriku yang terkadang terbuka. 40-50 menit cukuplah untuk menambah waktu tidurku sebelum istriku terbangun di sedepa menjelang subuh. Masjid-masjid di sekitar rumah telah membunyikan qiraah. Senandung berikutnya adalah azan yang beriringan dengan kokok ayam. Percik-percik cahaya matahari mengantar tukang sayur menggelar tikarnya, dan tak lama kerumunan manusia pun berbaris untuk membeli beberapa ikat kebutuhan sarapan pagi. Ketika kerumunan mulai sepi, alarm ponselku kembali menyala menuju pukul 06.15 pagi. Waktunya berangkat kerja. Istriku membuka pintu dan pagar rumah. Krek, 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 krek. Seucap salam dan senyum hangat sebelum 10 menit perjalanan ke kantor. Laju motorku tak begitu kencang. Bisa kurasakan angin dingin sesekali mencoba menusuk pori-pori sarung tanganku. Meskipun aku tahu bahwa aku tak pernah terlambat selama ini, namun getar ponselku terkadang membuatku was-was. Apakah pimpinan mencariku? Hari itu, aku menyadari sesuatu yang berbeda. Sekelebat warna abu-abu, tinggi semampai dengan jalannya yang santai. Balai Desa Giripurno menandai langkahnya. Siapa? Manusia? Hari Selasa. Aku terbangun sebelum alarm ponselku berbunyi. Masih pukul 02.27 dini hari. Sebersit hati menggerakkan suara untuk memanfaatkan 3 menit tersisa dengan merayuku. Berbaringlah lagi sebentar. Mungkin itu katanya. Namun, aku memaksakan langkah untuk segera bangkit. Daripada aku merebahkan diri, rasa-rasanya lebih baik secepatnya sembahyang dan tidur lagi. Tirai di sebelah pintu masuk bergerak-gerak. Angin tipis menyelusup lewat celah-celah sempitnya. Hus, hus, hus. Angin yang berlarian di luar rumah seperti hendak mengoyak apa saja yang bersinggungan dengannya, atau setidaknya menerbangkan makhluk-makhluk lemah yang kekurangan isi. Sambut suara qiraah, azan subuh, dan kokok ayam seperti biasa mengantri dengan tertib untuk menunjukkan kehadirannya di waktu pagi. Gerak setiap manusia adalah derap menyambut harapan kehidupan. Istriku membuka pintu dan pagar. Krek, dengan sebungkus roti dan senyuman hangatnya. Aku berangkat bekerja. Pukul 06.17, lebih 2 menit dari waktu seharusnya aku berangkat. Namun tak apa, aku bisa sedikit mengencangkan laju motor. Hari ini tak ada getar ponsel, tak ada yang membuatku was-was. Kecuali kelebat warna abu-abu itu kini terlihat wujudnya lebih jelas. Ia berjalan sudah sampai di depan toko bubur bayi, sekitar 20 meter dari Balai Desa Giripurno, mendekati jalan raya. Laju kencang motorku membuatku tak yakin atas apa yang sebenarnya kulihat. Hari Rabu. Aku mendengar alarm ponselku berdering. Dengan mata yang memicing, aku meraihnya yang tergeletak di ujung kakiku. Kumatikanlah suara yang membuatku terbangun itu dengan memundurkan waktu berderingnya 10 menit lagi. Hari ini aku ingin sedikit lebih lama terbaring. Dari 10 menit menjadi 20 menit, menjadi 30 menit. Hingga yang tersisa adalah suara qiraah sedepa sebelum subuh memanggil. Kini justru istriku yang membangunkanku. Rantai suara azan tak disambut oleh kokok ayam. Kurasa kabut tipis dan udara yang begitu dingin membuat ayam-ayam enggan untuk bangun seperti biasanya. Kulihat ponselku yang menunjukkan angka 17 derajat Celcius. Pantas saja. Tanpa perlu mengeluarkan suara, kabut tipis membawa bulir-bulir air selembut usapan kain basah. Matahari enggan menampakkan sinarnya ketika istriku membuka pintu dan pagar.
tanpa melupakan selapis senyumnya untuk mengantarku berangkat kerja. Ketika suara motorku menderu, aku sudah lupa jam berapa aku melaju. Sesampainya di gapura desa Giripurno, sosok berbalut abu-abu itu sudah bersandar di salah satu tiangnya. Kini wujudnya benar-benar bisa kulihat. Seorang perempuan yang mengenakan jemper abu-abu terang, berkerudung biru. Perasaanku tak enak ketika mendapatinya sudah sejajar dengan kedatanganku. Dan benarlah, ketika aku sampai di kantor, semua guru telah hadir, hanya kursiku yang kosong, membuat beberapa tatapan mengarah kepadaku untuk beberapa lama. Hari Kamis, seperti berada di hamparan padang sabana hijau, angin sepoi datangnya hari libur kerja sebentar lagi datang. Sekilas datangnya hari Senin kadang membuat helaan napas panjang tak terhindarkan. Biarlah. Untuk apa aku resah terhadap hari yang masih tersekat Sabtu dan Minggu? Aku bangun di waktu yang sama dengan dering alarm ponselku. Dengan langkah yang mantap, aku memilih untuk mandi pada dini hari itu. Melakukan sembahyang dengan beban di pundak yang sangat berkurang. Selesai itu, kusempatkan menyeduh kopi susu hangat dan menyiapkan diri di depan layar komputer. Ratusan kata bisa kutulis dini hari itu hingga waktu tertelan oleh rasa haus menyampaikan segala renung terkenang. Pada pagi ini, giliranku untuk masak, sehingga ketika lapak sayur sudah buka dan riuh redam ibu-ibu tetangga berseliweran, aku pun ikut nimbrung untuk membeli seikat kangkung dan sebatas tempe. Istriku suka oseng kangkung buatanku, dan katanya rasa tempe goreng dari seorang penyuka tempe memang spesial. Pagi hari yang meski berkabut, matahari tak segan menyinarkan kehangatannya. Istriku membuka pintu dan pagar, menyiapkan senyum puasnya setelah makan untuk mengantarkanku berangkat kerja. Hari ini aku sadar sudah melajukan motor pukul 06.12 dan dengan kecepatan seperti biasanya, aku merasa sampai di gapura desa Giripurno lebih awal dari biasanya. Kini, di sepanjang jalan aku mencari sosok berjemper abu-abu itu. Bukan untuk mengenalnya, namun untuk mengetahui sejauh mana ia menandai setiap laju keberangkatanku. Setelah sekitar 75 meter melewati balai desa, aku melihat sosoknya yang berjalan tenang, sembari mendengarkan musik dari ponselnya. Senyumku berseringai. Hari Jumat, hari yang jauh berisi dengan semangat lebih dari hari-hari sebelumnya. Ketika segala bunyi dan rutinitas pagi ku jalani, helaan napas lega bahwa besok ada waktu lebih banyak untukku bersama istri, membuat senyum lebar terlukis di wajahku. Istriku menyadarinya dan membalas senyum itu dengan senyum yang lebih lebar lagi. Aku berangkat pukul 06.15 dan seperti hari Senin, aku mendapati sosok berjemper abu-abu itu berjalan tenang di bahu jalan depan balai desa Giripurno. Hari itulah aku benar-benar menyimpulkan bahwa langkah perempuan itu serupa detak-detik waktu yang kuperlukan untuk sampai ke kantor. Ia mungkin tak sadar telah menjadi seorang penanda waktu. Ya, itulah dia, perempuan yang menandai waktu, dan sudah sebulan ini ia selalu menjadi wujud perjalanan dari pergerakan jarum jam kantorku. Namun, sejak 22 Januari 2021, sosok itu tak ada. Setiap hari sampai seminggu ke depannya, mataku menyisir langkah dan melajukan motor dengan pelan. Namun, ya, tetap saja sosok perempuan berjemper abu-abu yang menandai waktu itu tak ada.